Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Rosiana Setia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2609746. Pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Don Bosco 3, tepatnya di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS materi bijak mengelola uang. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semua. Kurang semangat. Kalau Miss Ocin bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, luar biasa. Dengan ada yang semangat ya. Miss Ocin ulangi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kurang kompak. David ini tidak bersuara. Ulang. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang masih pilek-pilek atau batuk-batuk? Oke. Silakan jaga kesehatan, minum esnya jangan terlalu dibanyakin ya, jajannya juga perbanyak minum air putih ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa pembuka dulu yang akan dipimpin oleh siapa ya? Siapa yang mau bersedia? David. Silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Oke, silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih David atas doanya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miss Ocin minta untuk semuanya silakan berdiri. Oke, silakan mengambil sikap yang siap. David, itunya silakan disimpan dulu ya. Taruh di bawah kolong mejanya. Silakan mengambil sikap yang siap. Sikap yang siap ketika bernyanyi lagu kebangsaan itu seperti apa? Tangannya? Di sanalah aku berdiri, jadikan buktimu. Indonesia
memberikan anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Miss Ocin izin absensi dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk ada Mika, Rafael. Oke. Ana Marisa, Belvania, Brigita, Nada, Kristabel, Christoforus Jose, Clarissa, David, Elizabeth, Hema, Adeline, Lasro, Anindya, Mika tidak masuk ya, Jovan, Rafael juga tidak masuk, Rere. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Miss Ocin ada yang namanya ice breaking. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat belajar kalian pada hari ini, ya. Ice breakingnya apa, Miss Ocin? Ice breakingnya adalah, oke, Miss Ocin minta untuk semuanya berdiri dulu. Berdiri. Sudah? Sudah? Oke. Cluenya adalah kalau Miss Ocin bilang 1, silakan duduk. Kalau Miss Ocin bilang 2, silakan berdiri. Kalau Miss Ocin bilang 3, silakan lari di tempat. Bisa ya? Bisa? Oke. Kalau 1 tadi apa? Duduk. Kalau 2? Kalau 3? Lari di tempat. Sudah siap? Siap. Oke. Ya. Ini hanya untuk membangkitkan semangat kalian dan menguji konsentrasi kalian pagi-pagi ya. Oke. Sudah siap? Tidak ada semangatnya. Sudah siap? Siap. Oke. Perhatikan ya, Miss Ocin tidak berbicara tapi tangan Miss Ocin yang bekerja. Ya. Oke, sekarang lakukan dengan cepat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bijak mengelola uang. Ya. Di sini ada yang tahu uang itu apa? Ada? Ada yang tahu uang itu apa? Oke, Marisa. Alat pembayaran. Siapa di sini yang tidak suka uang? Oh, tidak ada. Semuanya suka ya. Berarti Miss Ocin juga sangat suka uang. Siapa yang suka uang? Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola uang itu dengan bijak agar uang kalian itu bisa digunakan dengan tepat, ya. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan uang dengan bijak. Oke, tujuannya untuk apa kira-kira? Tujuannya itu adalah nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompok. Tujuannya untuk apa? Agar kalian itu bisa mampu menjelaskan nilai mata uang dan fungsinya, serta cara mengelolanya dengan bijak. Ya, kalau sudah mengenal uang dan sudah punya uang, maka langkah ketiga yang harus dilakukan adalah apa? Bagaimana cara mengelola uang itu dengan bijak. Sekarang coba silakan baca dulu gambar yang di depan serta teksnya.
Oke, Miss Ocin minta Fania untuk membaca bagian 1. Oke, yang kedua Lasro, silakan baca. Oke, sekarang yang ketiga. Nada. Oke, yang keempat, Elis coba baca. Oke, sudah dipahami teksnya? Sudah? Oke, Miss Ocin ada beberapa pertanyaan untuk kalian dari berdasarkan teks yang kalian baca tadi ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa uang budi cepat habis setiap hari? Berdasarkan bacaan yang tadi. Oke, David. Karena dia jajan sampai uangnya habis. Oke, yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak mengelola uang dengan baik seperti budi? Oke, Marisa. Oke, kita tidak punya uang ketika kita membutuhkannya. Terus yang ketiga, menurut kalian apa yang seharusnya dilakukan Budi agar tetap punya uang saat membutuhkan? Oke, tadi sudah, David sudah, Lasro. Oke, Miss Ocin menyimpulkannya, jajanlah seperlunya dan sisihkan untuk apa? Untuk tabungan. Oke, apa yang kalian jawab tadi mengenai pertanyaan yang ada di papan tulis itu semuanya jawabannya benar. Perlu diperhatikan yang poin yang ketiga, ya bukan hanya persoalan untuk Budi, tapi untuk semuanya. Yang di sini yang mungkin uang jajannya itu lebih banyak dikasih orang tuanya, itu harusnya bersyukur. Bisa jajan dan bisa disisihkan untuk apa? Untuk tabungan. Oke. Oke. Ini ada satu video yang untuk kalian simak yang berkaitan dengan bijak mengelola keuangan ya. Silakan disimak, yang boleh bersuara hanya orang yang ada dalam video ini. Biasanya kan langsung aja beli es juga. Tapi penasaran yuk, kalau uang udah disimpan, terus apa sih yang dipakainya? Uang itu sebaiknya dipakai buat hal yang penting aja dulu. Contohnya alat tulis, buku paket, dan hal yang besar kalau lagi butuh beli makan, transportasi, dan hal dari lain-lainnya. Oh, jadi nggak semua harus langsung dipakai ya? Benar banget, Ayu. Harus hemat. Selain itu, kita juga harus punya sikap bijak untuk menggunakan uang. Pertama, kenali prioritas kamu. Coba buat daftar belanja, biar kamu bisa catat barang apa yang kamu butuhin. Terus, bedain antara kebutuhan sama keinginan. Hanya karena kamu pengen, bukan berarti barang itu dibutuhkan. Terakhir, jangan kebawa gengsi, jangan berubah dengan juga. Ya juga sih, ada sesuatu yang juga. Nah, sekarang kan kamu udah tahu cara menggunakan uang dengan bijak. Yuk, mulai diterapkan dari sekarang. Oke. Dari video itu, kira-kira apa yang kalian dapat? Video itu menceritakan apa? Atau video itu menjelaskan tentang apa? Oke. Yang lain, oke Jovan. Oke, video itu menjelaskan cara menggunakan uang dengan bijak. Oke, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang punya pendapat lain. David, videonya menceritakan apa? Berdasarkan
menceritakan tentang uang. Oke, uang dan bijak menggunakannya. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke. Saya rasa kalau untuk uang, kalian sudah mengetahui bentukan uang itu seperti apa. Namun perlu dijelaskan lagi, kira-kira pengertian uang itu apa? Maksud dari uang itu apa? Kayak Misocin minta Rere untuk membaca pengertian uang yang ada di papan tulis. Artinya, uang dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk membeli makanan, buku, atau makan, membayar jasa misalnya ongkos transportasi, menyimpan nilai di tabungan untuk digunakan nanti. Oke, jadi benar ya tadi ya yang pada saat sebelum ini ditayangkan ada yang menjawab kalau uang itu alat pembayaran, Miss. Betul sekali. Dan lebih rincinya adalah coba bisa dilihat di papan tulis. Uang itu adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ya, artinya itu kita apa? Membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup kita dalam setiap hari. Atau di sini ada yang tidak memakai uang atau tidak membutuhkan uang. Saya rasa semuanya butuh ya. Bisa dipahami? Enggak kalian ke Indomaret? Apakah kalian tidak membawa uang atau dalam alat pembayaran lainnya? Atau asal ngambil saja lalu pulang? Boleh? Tidak boleh. Berarti alat pembayarannya itu berupa apa? Berupa uang. Jadi uang itu manfaatnya ada banyak sekali. Salah satunya untuk keberlangsungan hidup kita dalam setiap hari. Oke. Tadi sudah tahu uang itu apa, artinya apa, dan nanti kita akan belajar cara mengelolanya. Lalu yang kedua, sejarah uang. Ya. Kita sudah mengetahui uang dan bentuknya seperti apa, nominalnya juga seperti apa. Namun perlu kita ketahui sejarah uang itu awal mulanya seperti apa. Ya. Bisa kita lihat di papan tulis secara bersama-sama, yaitu pada zaman dahulu manusia belum mengenal uang. Jadi manusia pada zaman dahulu kalau belum mengenal uang, berarti mereka menggunakan yang namanya sistem apa? Sistem barter. Sistem barter itu apa kira-kira? Abel. Sistem tukar menukar dengan barang, betul sekali ya. Jadi pada zaman dahulu karena belum adanya uang, maka mereka menggunakan yang namanya sistem barter untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain ya. Contoh barter. Beras ditukar dengan ikan, lalu sayur ditukar dengan telur. Misalnya Abel mempunyai beras. Ya, Nada mempunyai ikan. Bagaimana caranya agar kebutuhan beras dan ikan ini terpenuhi dalam satu orang? Maka mereka menggunakan yang namanya sistem tukar menukar. Jadi si Abel nukar berasnya ke si Nada menukar ikannya ke Abel yang punya beras agar Nada mempunyai beras. Seperti itu ya. Namun barter memiliki kesulitan, yaitu kesulitannya apa? Kesulitannya adalah harus menemukan orang yang membutuhkan barang kita. Jadi kalau kalau sekarang itu sistemnya misalnya di pasar. Jadi kalau misalnya di pasar itu ikannya sudah habis, kira-kira apa yang dilakukan? Mencari ke tempat lain. Namun beda, kalau sistem barter itu kalau misalnya orang tidak mempunyai barang yang kita butuhkan, maka hari itu kita akan apa? Kelaparan. Kemudian menjadi uang logam lalu berkembang menjadi uang kertas. Bisa dipahami sejarah uang? Bisa. Oke, kita akan lanjut. Fungsi uang. Fungsi yang pertama itu apa? Sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang atau jasa yang kita butuhkan. Penyimpan nilai.
Uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan. Contoh, menabung di silangan. Siapa di sini yang sudah ada tabungan? Hampir semua, ya. Silakan turunin tangannya. Kira-kira manfaat untuk menabung itu untuk apa? Untuk keperluan di masa depan. Misalnya, hari ini si Marisa menabung, ya. Atau enggak, Marisa menabungnya dari TK. Dari TK sudah menabung misalnya per hari itu 10.000 misalnya, ya. Dia menyisihkan uang tabungan itu dari uang jajannya. Kalau dalam waktu 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, jumlah uangnya itu makin bertambah. Jadi artinya ketika dia mau membelikan barang yang dia butuhkan atau barang yang dia inginkan, bisa digunakan menggunakan uang apa? Uang tabungannya. Kalau misalnya udah kepepet banget, sudah tidak ada uang lagi, maka jalan keluarnya adalah pakai uang tabungan. Seperti itu, ya. Jadi mulai sekarang yang masih belum memulai menabung, silakan belajar untuk menabung. Kalau uang jajannya dikasih 15.000, ya maka kalau kamu bijak mengelolanya, 5.000-nya kamu jajan, 10.000-nya kamu tabung. Atau enggak, 10.000-nya kamu jajan, 5.000-nya kamu tabung. 15 tahun ke depan mungkin kamu bisa membeli rumah dengan uang tabungan itu, ya. Oke. Ini adalah jenis-jenis apa? Uang. Yang pertama itu ada yang namanya uang kartal, uang kertas dan uang logam. Kalau kalian pergi berbelanja, berarti harus menggunakan yang namanya uang, ya. Uang kartal boleh. Uang kartal itu bentukannya dua, dalam bentuk kertas dan dalam bentuk logam. Kedua ada yang namanya uang apa? Uang giral. Oke. Jadi ketika siapa di sini yang sudah pernah melihat kartu ATM? Kartu ATM. Modelnya seperti ini kurang lebih ya. ATM-nya ya. Untuk menentukan keaslian uang itu, yang pertama itu bisa kita lihat. Uang asli itu berwarna terang dan jelas, ya. Terus ada benang yang ditanam, melintang atau beranyam yang berubah warna. Bisa dilihat seperti ini. Ya, ini contohnya. Ya. Itu ketika kamu melihat. Terus yang kedua diraba, uang palsu seperti itu. Oke. Kalau sudah mempunyai uang, berarti kamu juga harus merawatnya. Agar apa? Agar awet, ya. Agar uangnya itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yang pertama, tidak merobek uang. Yang kedua, tidak melipat berlebihan. Ketiga, menyimpan di dompet atau tempat yang aman. Yang terakhir, tidak membasahi uang. Kalau kalian mempunyai uang, kebiasaan kalian kalau sudah buru-buru main ke lapangan, dilecekin kayak gini terus ditaruh di dalam sakunya. Itu kebiasaan, ya. Kalau kalian punya uang, sediakan apa? Dompet. Kalian juga harus punya dompet. Kalau kalian dikasih uang jajan sama orang tuanya, ditaruh di dalam dompet biar tidak hilang, biar aman. Seperti itu ya. Itu cara merawat uang atau menjaga uang. Oke, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Tadi kelompok 1, yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Boleh dibagi yang tugas menggunting siapa yang tugas. Boleh keluar dari kursinya. Misalnya ini kertasnya di sini, boleh. Tapi tidak boleh keluar dari kelompoknya. Ini kan kebanyakan di sini. Berarti kamu berdirinya di sini, David. Ya, silakan. Bebas. Kamu kelompokmu mau apa? Mau telur atau mau tahu juga boleh.
pelajaran IPA, nanti baru akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh